Kita orang Indonesia ini boleh dikatakan adalah orang-orang yang beragama. Dan puji syukur bahwa kita memilih hal yang sama. Anda dan saya memilih percaya kepada Kristus Tuhan dalam gereja kita, gereja Katolik. Saudara-saudari, tradisi sehat dalam gereja kita mengajarkan kepada kita bahwa ada saat-saat khusus dalam hidup kita ini yang diberikan agar kita melihat diri kita secara sungguh-sungguh. Di tengah arus kesibukan, gempuran macam-macam pekerjaan ataupun kesulitan-kesulitan hidup, gereja mengikuti tradisi yang sehat, menawarkan kepada Anda sekalian, sobat, mari kita berhenti sebentar, introspeksi diri kita. Siapakah kita ini? Apakah saya seorang pengusaha begitu saja? Apakah saya seorang guru begitu saja? Apakah saya seorang ayah ibu begitu saja? Injil hari ini ataupun apa yang dikatakan kepada kita hari ini, tatkala Anda ditandai dengan abu di dahimu, imam atau petugas mengingatkan kita, saudara, ingatlah, engkau berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudari, memang apa yang menyebabkan gereja menyampaikan ini kepada kita? Ya, pengalaman kita, kadang-kadang kita lupa diri. Kita kadang-kadang tidak tahu siapa diri kita. Maka sekarang diingatkan lagi. Dan mari kita saling mengingatkan. Kita diingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang punya kesalahan. Punya kekurangan. Mari kita lihat di kita. Kekurangan saya, kesalahan saya. Suami dan istri pasti punya salah, punya kekurangan. Anak-anak juga punya salah, punya kekurangan. Nah, kita pertama-tama mesti melihat ini dan kemudian mengakui dengan rendah hati. Ya, saya berdosa. Saya orang yang punya kesalahan. Dalam lagu dikatakan, hanyalah debu aku ini, ya Tuhan, tidak pantas berada di hadapan-Mu. Masa Prapaskah itu mengajak kita untuk melihat diri kita. Tanpa kita melihat diri kita, tanpa kita mengenal diri kita, ajakan Tuhan untuk bertobat, ajakan Tuhan melalui Nabi Yoel untuk berbalik kepada Dia, itu akan menjadi suara yang lewat begitu saja. Karena kita mungkin dengan tegar hati mengatakan, saya tidak bersalah, saya manusia sempurna. Tetapi gereja mengingatkan kita, saya sebagai uskup, imam-imam juga punya kesalahan, punya kedosa, punya kekurangan. Termasuk kita semua ini. Dan mari kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Dan disitulah hemat saya kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya ini makhluk ciptaan Tuhan, memang baik adanya, tetapi kehendak bebas saya
keegoisan saya, kesuka-sukaan saya dan ketidakpedulian saya terhadap sesama, kesombongan saya menyebabkan saya adalah orang berdosa. Dan dosa itu selalu merusak relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan alam semesta ini. Maka saudara-saudari, start point pada masa Prapaskah ini ialah kita sadar diri bahwa kita orang berdosa. Maka pantaslah dalam lagu antar bacaan tadi kita mohon, Tuhan kasihanilah kami orang berdosa. Kalau kita memiliki kesadaran itu, maka kita sudah berada di jalan yang benar, jalan yang baik untuk memulai perjalanan pertobatan kita. Saudara-saudari, saya tidak mengajak Anda sekalian untuk berhenti meratapi diri kita, melihat kekurangan kita saja. Tidak. Kalau kita hanya melihat diri kita pada titik itu saja, titik kesalahan saja, dosa-dosa kita, kita akan menjadi manusia yang tidak bisa berkembang. Tetapi ini hanyalah salah satu jalan agar kita di hadapan Tuhan yang maha besar itu, Tuhan yang maha rahim itu, Tuhan yang maha baik itu, kita menemukan bahwa Dia tidak akan membuang kita, Dia tidak akan menghukum kita, Dia tidak mengabaikan kita. Yang penting ialah bahwa kita kembali kepada Dia. Bertobatlah, berbaliklah kepada Allah, seru Nabi Yoel dalam bacaan pertama. Berikanlah dirimu untuk didamaikan dengan Allah, kata Santo Paulus dalam bacaan kedua. Dan saya dalam surat gembala saya mengajak kita sekalian, bertobatlah, jadilah manusia ekaristis yang hidup berjalan bersama dengan yang lain. Kenapa kita berbalik kepada Tuhan? Apakah karena kita takut dihukum? Bukan begitu, saudara-saudari. Kita kembali kepada Allah karena Allah itu maha penyayang. Karena Allah yang Anda imani, yang saya percayai sungguh-sungguh adalah Allah yang menyayangi kita. Panjang kasih setianya, sabar, sungguh-sungguh menerima kita. Betapapun kita banyak kali berbuat dosa, tapi janganlah kita karena kekurangan kita lalu menjadi orang yang putus asa, bahkan menghakimi Tuhan dengan mengatakan, Tuhan pasti tidak mengampuni saya, maka saya kemudian tidak mau datang lagi kepada Dia. Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasakan seperti itu. Tapi dia mengatakan Allah yang Anda imani, yang kita imani bersama adalah Allah yang tidak pernah lelah menerima kita. Saudara-saudari, dengan dasar inilah maka kita diajak untuk berbalik kepadanya. Bagaimana kita melakukan tindak balik kita kepada Dia? Yoel mengatakan, jangan koyakan pakaianmu, koyakan hatimu. Artinya kita melihat hati kita, karena dalam hati kita inilah sumber dosa-dosa kita. Maka kita perlu membaharui diri, mohon rahmat Tuhan, mohon roh Tuhan hidup dalam diri kita. Kalau dalam bacaan Injil tadi diingatkan kepada kita, dan selama masa Prapaskah ini memang kita diajak untuk pertama-tama melakukan sedekah kita. Artinya membuka hati kita untuk memberi perhatian kepada sesama kita, memberi sesuatu dari diri kita
Tentu bukan hanya materi, tetapi lebih-lebih juga kesediaan kita untuk menyapa sesama kita, memberikan roh yang baik, sedekah roh yang baik kepada sesamamu. Dalam artian misalnya, kalau dalam keluarga kita menciptakan kekurangan atau ketidakdamaian, sedekahkanlah rasa damai itu. Kalau Anda sekarang sedang dendam kepada sesamamu, sedekahkanlah kebaikanmu itu. Sedekahkanlah maafmu itu. Dan terimalah kalau seorang memang meminta maaf. Jangan kita tegar hati dengan kesombongan kita. Dan kita melakukan sedekah ini bukan pertama-tama supaya dipuji orang, tetapi agar kita hidup seturut kehendak Allah itu. Juga diingatkan kepada kita agar kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan doa yang kita lakukan sebenarnya menyangkut komunikasi kita terus-menerus dengan Tuhan. Dan kita bisa lakukan di mana-mana. Namun ada saat khusus kita harus datang, berdoa bersama, merayakan Ekaristi. Dan pada masa Prapaskah ini kita diajak dalam pertemuan-pertemuan lingkungan agar kita menimba nilai-nilai istimewa dari Ekaristi itu. Dalam konsekratio kita menemukan nilai bagaimana hidup itu seperti Kristus memberikan dirinya untuk keselamatan, mengorbankan dirinya untuk kebaikan. Dalam doa syukur agung misalnya, kita diajak untuk bersama Kristus bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena nama saya syukur ya, tetapi memang Tuhan mengajak kita untuk menjadi manusia yang bersyukur atas segala sesuatu yang kita terima. Bersyukur karena suamimu seperti ini, karena istrimu seperti ini, anak-anakmu seperti ini. Biar dia punya kelemahan, tapi ya bersyukur. Bersyukur karena kita mempunyai gereja seperti ini, lingkungan seperti ini, paroki seperti ini. Saya bersyukur dan saya memberikan hal yang terbaik sebagai ungkapan syukur saya atas segala karunia Tuhan melalui sesama saya ini. Berdoa dalam Ekaristi, dalam doa-doa yang lainnya, doa devosional, jalan salib, itu adalah kesempatan khusus bagi kita untuk menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Maka selama masa Prapaskah ini, kita semua diajak juga untuk merasakan, ya di satu sisi ialah kelemahan kita, tetapi di sisi lain kita menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik terhadap saya. Maka saya bangkit, saya mau bertobat. Saya mau memperbaharui diri saya. Dan saya mau menyumbangkan sesuatu yang positif bagi sesama saya, bagi keluarga saya. Maka saya berharap bahwa kita pulang ke rumah masing-masing. Buatlah upacara pertobatan di rumahmu. Berilah maaf secara gamblang, secara terbuka. Panggil suamimu, panggil istrimu, anak-anak, mari kita berkumpul. Kita memaafkan satu sama lain. Mohon maaf, saya bersalah selama ini. Begini, begitu. Sehingga kita merasakan bahwa memang kita ada dalam masa Prapaskah ini. Dan yang terakhir dalam Injil hari ini, diingatkan kepada kita untuk melakukan amal kasih kita, berpuasa. Berpuasa itu
tentu dalam konteks agar kita menahan segala macam godaan-godaan, segala macam kesenangan-kesenangan kita diabaikan atau dikurangi, tetapi dengan maksud agar kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita akan Tuhan yang menjadi penyelamat kita. Nah, saudara dan saudari, itulah yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan mari kita mempunyai suatu arah, memiliki arah pertobatan kita selama masa Prapaskah ini, agar kita melakukan pertobatan sungguh-sungguh. Kemudian kita berusaha bertumbuh menjadi manusia yang saya katakan dalam surat Gembala, manusia ekaristis, manusia yang mengikuti Kristus, yang mengorbankan dirinya, yang memberikan dirinya, yang mengajak kita untuk melakukan perkumpulan agar kita menjadi orang yang siap mencapai kekudusan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita saling mendoakan satu sama lain, dan semoga rahmat pertobatan itu mengubah kita semua sehingga kita menjadi manusia baru, khususnya dan nanti pada perayaan Paskah kita akan merayakan kebangkitan Tuhan, tetapi juga kebangkitan kita sendiri menjadi manusia baru, manusia ekaristis yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus itu. Tuhan memberkati.